wabarakatuh. Kami di sini dari STKIP Drama Wacana Metro atau sering disebut dengan SCO. Kami siswa dan siswi semester 3 kelas E akan menganalisis tentang gerak tendangan Dolo Cagi. Nah, sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Di sini saya sendiri Justin Laurencia Larna Laroni dan sebelah saya Sri Susanti Riyadi. Sebelah saya lagi Muhammad Setiawan. Baiklah, setelah kami memperkenalkan diri, kami akan menganalisis tinjauan gerak pada tendangan Dolo Cagi. Baik, kami akan melakukan analisis atau tinjauan biomekanika dari tendangan Dolo Cagi. Nah, sebelum kita melakukan analisis tersebut, saya akan menjelaskan tentang apa itu pengertian biomekanika. Biomekanika adalah suatu ilmu yang pelajari tentang gerak efisien, di mana gerak efisien itu adalah gerakan yang dilakukan dengan penuh semangat, intelijen, serta ketepatan, profesional dan ekonomis. Tujuan dari biomekanika yang pertama menambah gerak dasar tubuh manusia, yang kedua manfaat mekanis dari gerakan, yang ketiga persyaratan teknis dari setiap tugas gerakan. Lalu kegunaan dari biomekanika yang pertama yaitu memperbaiki penampilan peserta didik, yang kedua mengurangi terjadinya cedera, yang ketiga menganalisis secara kualitatif dan kuantitatif. Baik, setelah itu saya jelaskan, saya akan menganalisis tentang tendangan Dolo Cagi tersebut. Baik, akan dicontohkan oleh Praga. Baik, sekarang dilakukan dengan gerakan lambat atau slow motion. Itu adalah contoh dari tendangan Dolo Cagi. Lalu faktor-faktor atau hukum-hukum apa sajakah yang berlaku pada tendangan tersebut? Yaitu yang pertama adalah keseimbangan. Keseimbangan itu di mana suatu benda atau manusia berada pada keadaan setimbang atau tidak berat sebelah. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi keseimbangan tersebut yang pertama adalah tingginya titik berat, yang kedua luas letak garis berat, yang ketiga luas dasar tumpuan, yang keempat adalah massa objek, kelima gesekan, keenam posisi segmen-segmen badan, ketujuh faktor penglihatan dan psikologi, dan yang kedelapan adalah faktor fisiologis. Nah, lalu titik berat juga mempengaruhi pada keseimbangan, di mana titik berat manusia berada pada promontorium, lalu dari pusar masuk 3 cm ke dalam. Nah, pada tendangan Dolo Cagi, titik berat berada pada pinggul bagian sebelah kiri. Baik, silakan dicontohkan. Nah, pada posisi seperti ini, promontorium atau titik beratnya berada pada pinggul sebelah kiri. Lalu untuk luas tumpuan selalu bergeser. Baik, kita contohkan penglihatannya. Ya, mulai. Nah, tumpuan ini selalu juga mengecoh kepada keseimbangan. Tumpuan apabila telapak kaki menempel semua ke atas, itu adalah untuk menjaga keseimbangan yang baik. Apabila dilakukan dengan tumpuan menjinjit atau tidak mendapat semua, akan mempengaruhi keseimbangan. Ya, baik, kita contohkan dengan posisi kaki jinjit. Kalau tadi sedikit perbedaan dari posisi telapak kaki yang menempel penuh pada matras, lalu perbedaan dengan telapak kaki menjinjit, itulah akan mempengaruhi keseimbangan. Baiklah, lalu yang kedua itu ada pengungkit, di mana pengungkit itu keuntungan mekanisme pada lengan gaya yang panjang dapat diubah untuk mengatasi dan mengangkat suatu beban yang cukup berat untuk kecepatan. Jadi suatu lengan dapat mempengaruhi kecepatan suatu tendangan, ayunan sebuah lengan. Baik, kita ulangi sekali lagi gerakan slow motion. Ya, itu adalah bantuan dari sebuah lengan untuk mempengaruhi kecepatan tendang dan membantu kecepatan dari sebuah tendangan tersebut. Lalu hukum yang ketiga yaitu tekanan pada permukaan yang luas, di mana apabila kita menendang
atau kita melakukan suatu gerakan, tumpuan atau permukaannya lebih luas, keseimbangan kita pasti akan lebih terjaga. Itulah keuntungannya. Lalu yang keempat adalah power atau daya ledak, yaitu besarnya kekuatan maksimal dikalikan dengan kecepatan yang maksimal pula, atau daya ledak. Karena pada tendangan Dolchagi harus tendangan dengan full power atau kekuatan penuh. Contoh gerakan dengan kekuatan penuh, kekuatan maksimal. Lebih cepat lagi. Baiklah, itu disebut dengan power atau daya ledak. Lalu hukum yang kelima adalah rantai kinetematis, di mana dapat dijelaskan segmen-segmen bebas terbuka. Nah, pada tendangan Dolchagi, rantai kinetematis yaitu adalah berada pada rantai kinetematis terbuka, karena segmen-segmen tersebut dapat ke segala arah. Untuk tendangan Dolchagi, kemungkinan besar untuk tendangan setelah dia melakukan dapat melakukan tendangan berikutnya lagi. Makanya itu kenapa disebut rantai kinetematis terbuka untuk tendangan Dolchagi. Lalu yang terakhir adalah hukum Newton. Hukum Newton yaitu kontraksi otot, tolakan kaki untuk melontarkan suatu tendangan, atau dapat disebut juga percepatan berbanding lurus dengan gaya. Ya, jadi tolakan dari sebuah tumpuan dapat menghasilkan sebuah gaya atau percepatan. Ya, baik, silakan tolakan. Baik ya, dapat kita perhatikan pada tumpuan kaki belakang itu dia akan melakukan suatu tolakan untuk melakukan lontaran sebuah tendangan. Baik, kita ulangi lagi. Ya, baik, gerakan lambat itu tolakan akan lebih terlihat sekali. Baiklah, itu tadi yang dapat kami jelaskan oleh analisis tendangan ulangi ya. Itu tadi adalah analisis tendangan Dolchagi yang kita analisis ditinjau oleh biomekanika. Baiklah, itu tadi adalah analisis dari kelompok kami. Semoga bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Dan kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga jaya! Cause I remember when we used to sit in a government